sudah kedatangan Dokter Selvi, spesialis telinga, hidung, tenggorokan yang nantinya Adrian akan membahas lebih banyak lagi tentang telinga, fungsinya, cara merawatnya, dan juga gangguan-gangguan yang sering kita alami. Betul. Ya kan? Halo, selamat pagi dok. Senang sekali nih bisa hadir di sini. Saya juga. Dan tentunya kita juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jangan lupa di 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 02129546189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Kalau tadi kan kita sudah lihat nih ada gambar-gambar yang agak cukup rumit bagi saya untuk mencernanya. Jadi sebenarnya telinga ini cara bekerjanya gimana sih dok? Ya, jadi sebelum cara kerja mungkin bagian dulu kali ya. Saya bawa mainan nih ya. Jadi ada daun telinga, terus ke dalam nih ada sebesar biji jagung tuh. Nih dari sini telinga luar, dari sini telinga tengah, ke dalam lagi telinga dalam. Jadi unik memang, satu organ tapi berbagai fungsi. Ada fungsi pendengaran pasti, ada fungsi keseimbangan, ada satu-satunya tulang yang paling kecil di badan kita. Yaitu? Ya, jadi ada 3 macam tuh tulang tuh di bagian telinga tengahnya ya. Jadi dari luar ya daun telinga ini akan menangkap si gelombang suara. Terus diantarkan melalui liang telinga, menggentarkan gendang telinga, menggentarkan tulang-tulangnya di dalam, terus dirubah tuh energinya jadi mekanik, masuk lagi ke telinga dalam. Lalu akan di situ ada perubahan energi listrik karena impulsnya akan dihantarkan ke otak dan diinterpretasikan sebagai bunyi. Gitu. Maka kita bisa mendengarkan. Nah, kalau misalkan berbicara tentang bising, keadaan yang ribut, apalagi kita sekarang kan hidup di kota metropolitan yang keadaannya semakin raut, polusi suara benar sekali. Itu bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga kesehatan telinga kita dan faktor-faktor apa saja sebenarnya yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pendengaran kita. Iya, jadi bising ini memang salah satu penyumbang tuli ya sekarang ini. Apalagi di mal-mal banyak arena bermain anak yang udah pasti udah lebih dari 95 desibel tuh. Jadi sebagai kesepakatan kesehatan telinga di tenaga kerja harusnya ke semua juga ya sama ya. Kita nggak boleh lebih dari 85 desibel, lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Ya, karena ambang pendengaran kita tuh memang tiap orang berbeda-beda. Tapi intinya kalau terpapar terus-menerus dengan bising dalam waktu yang lama, dia akan menyebabkan tuli. Dan itu bukan biasanya, bersifat permanen nih, Mas Adrian. Iya, gitu ya. Jadi secara gambaran nih 65 desibel tuh kita berbicara seperti ini. Ini sekitar 65 desibel. Ya, 85-90 tuh kayak di bisingnya jalan lalu lintas. 95 tuh kok pakai earphone. Oh ya. Terus di atas itu 100 desibel tuh di arena bermain anak tuh atau pas ngebor jalan tuh ya. Lebih dari itu 105 ke atas tuh di airport, pesawat tinggal landas, konser musik rock misalnya ya. Jadi ada batas waktu time limit yang aman. Nah, misalnya kalau pakai earphone nggak boleh lebih dari 2 jam per hari itu ya. Bagusnya 1 jam, nggak boleh lebih, volumenya lebih dari 60% gitu ya. Jadi ada batas waktu aman di ambang intensitas atau desibel tertentu. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang dia terus melakukan tadi aktivitas pendengaran tapi yang boleh katakan memungkinkan atau mengharuskan telinganya bekerja dengan berat seperti itu? Kemungkinan terburuknya? Tuli deh pasti. Ya, dan itu nggak ada turning back gitu, nggak ada obatnya gitu ya, jadi nggak bisa deh, sifatnya permanen. Tapi ada alat-alat yang suka saya lihat dipasang alat untuk membantu pendengaran. Itu apa tuh? Itu kalau udah rusak ya biasanya para pekerja yang di offshore, yang biasa pengeboran ya, atau dia biasa dengan suara bising dalam sehariannya ya, itu kan harus dicek berkala. Taruhlah misalnya dia udah dikatakan tuli ya, ya sudah pakai alat bantu dengar gitu solusinya, karena nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Nah, tapi bagaimana dok? Maksudnya gini, kalau saya misalnya yang hobi dengerin musik dengan earphone, sekarang kita switch saja, kita nggak pakai earphone, bisa. Tapi untuk mereka yang memang udah profesinya gitu loh Rahma, seperti tadi yang bekerja di offshore, ya kan memang mata pencariannya di sana. Apa yang kira-kira mereka bisa lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tuli? Ya, pertama pasti cek berkala dong ya. Di perusahaan-perusahaan kan ada policy seperti itu ya. Yang kedua pakai earplug. Pengaman telinga untuk mengurangi deh suara bisingnya. Itu aja paling ya. Dan ya kalau bisa kan jangan di situ gitu ya. Tapi kan itu mungkin agak sulit maksudnya kalau mengubah profesi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara lebih banyak lagi tentang si telinga ini nih, Dok. Sebenarnya
sering sekali kita temuin bahwa ternyata orang itu membersihkan telinganya itu dengan cara yang salah, ya kan? Ada yang pakai korek api, kateban yang terlalu kecil dan sebagainya itu. Tapi nanti kita bahas itu sesaat lagi ya, Dok. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Selamat pagi. Mesti laki-laki yang menyapa. Coba, halo selamat pagi. Iya, Indonesia Morning Show. Tuh, ya kan? Ada suaranya mulai sekarang nih. Selamat pagi, Bu. Iya, Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, ya betul sekali. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ratna. Oh ya, Ibu Ratna. Tangerang. Oke, silakan langsung pertanyaannya ke Dokter Selvi, Bu Ratna. Ya, saya mau tanya. Anak saya lagi waktu usia 3 tahun itu, pakai kuping sendiri. Nah, lalu itu dia berdarah. Saat ini usianya sudah 5 tahun. Nah, semenjak itu dia telinganya selalu pusing, lalu selalu sakit. Kalau saya bersihkan dengan cotton bud itu selalu sakit. Gitu. Jadi ada efek sampingnya kalau kemana-mana dia suka pusing, disentuh bagian untuk ngasihnya juga suka pusing. Itu gimana ya, Dok, ya untuk mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna. Gimana tuh dokter? Iya. Waktu pertama kali berdarah kan 3 tahun ya, sekarang udah 5 tahun. Kayaknya infeksinya juga udah reda kali ya. Tapi memang biasanya kalau berdarah gitu bisa liangnya luka, robek, atau malah gendang telinganya ketusuk, bolong, dan berdarah ya. Memang harusnya dilihat lagi sekarang, keadaan yang sekarangnya gitu. Dan kalau misalnya dia sakit, ya memang harus jangan dipaksa ya, ngebersihinnya jangan dipaksa. Kalau masalah pusing, Ibu, itu 1001 macam penyebabnya. Bisa dari telinga atau bisa penyebab yang lain. Gitu. Jadi tetap harus dibawa ya ke dokter THT untuk dilihat. Diteliti lebih dalam secara lagi. langsung. Oke, terkait dengan pertanyaan saya tadi, Dok. Cara kita membersihkan telinga sebenarnya yang aman itu seperti apa? Banyak yang menggunakan cotton bud, korek api, dan ada juga yang pakai lilin, ya kan? Oh iya, ada Itu juga bagaimana itu, Dok? terapi-terapi yang namanya apa? Candle ear itu. Jadi sebenarnya di telinga kita tuh ada mekanisme tersendiri untuk membersihkan. Dia sendiri bermigrasi ke depan dan akhirnya luruh dalam bentuk kotoran ya. Oh, jatuh sendiri nanti? Iya, jatuh sendiri. Tapi kalau produksinya juga ada, migrasinya juga ada. Kalau produksinya berlebih, sedangkan daya keluarnya dia berkurang ya, itu biasanya dipengaruhi faktor usia, faktor metabolisme, faktor ras, numpuk di dalam. Nah, memang perlu ke THT untuk membersihkan. Dan yang penting yang harus diketahui itu nggak harus tiap hari, nggak harus 3 hari sekali kayak minum obat gitu ya. Jadi berkala boleh 2 minggu atau seminggu kapanpun merasa nggak enak mau dibersihkan boleh. Tapi yang penting harus di daunnya saja ya, pakai cotton bud boleh. Tapi nggak boleh sampai liang dalam. Jadi ujung liang daunnya aja. Bagusnya juga setelah mandi pada keadaan lembab ya. Anak-anak kalau mau dibersihkan dia tenang, bukan dalam keadaan tidur. Karena kalau kaget malah jadi bisa melukai ya anaknya, jadi harus dalam keadaan tenang gitu, nggak rewel. Kalau treatment ear candle itu sendiri gimana, Dok? Good questions. Ya sekarang ini marak banget ya, Mas ya, Mbak ya. Jadi sampai sekarang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu bermanfaat secara medis ya. Bahkan pengalaman saya sendiri banyak banget ke tempat praktek yang liangnya kebakar ya. Kan lebih parah lagi gendang telinganya bolong karena asap dari si lilinnya ini kan dia mempunyai efek bakar gitu. Dan kalau lilin yang dinyalakan terus ditaruh di meja tuh ya Mas ya. Terus kita ambil lagi lilinnya ya, itu sisa atau namanya bekas dari si meja kaca itu nggak akan hilang loh, buremnya itu ya. Jadi sebenarnya bisa itu lebih juga sama gitu keadaannya di gendang telinga kita. Sekali dia burem biasanya akan susah untuk disembuhkan. jadi lebih cenderung untuk melukai sebenarnya ya. Terus ada laporan juga luka bakar ya, lilinnya jatuh, kecelakaan, accident terjadi, kebakar, aduh ngeri banget. Di FDA sendiri sebenarnya udah banyak larangan ya, ketiga produsen penting di sana. Kanada sendiri juga lebih agresif gitu untuk menekan itu. Sebenarnya kalau dibakar dalam bentuk dia relaksasi, karena kan dia ada aromaterapi, boleh di ruangan yang terbuka, sirkulasinya bagus. Meditasi di situ boleh gitu, tapi tidak dimasukkan ke telinga, itu berbahaya sekali. Oke, sebelum kita lebih lanjut ngomongin tentang tadi ya terapi atau bicara membersihkan, sudah ada yang bergabung nih, namanya Pak Asep dari Tasikmalaya. Aduh, jauh sekali Halo, ya. selamat pagi Pak Asep. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Silakan pertanyaannya.
Pak Asep bisa tolong diperkecil Pak. suara volume Iya, Bu, televisinya? saya mau nanya. Ya. Saya sering ke dokter THT, sakit terus telinga, dibersihin, katanya kotor, tapi sakit terus ya Sakit di mananya, Pak? di telinganya, Di luarnya, di liangnya, di dalam telinga. di dalam. Keluar Ya, cairannya, yang Pak? di lubang-lubang itu. Iya, keluar cairannya enggak? Enggak, Bu, tapi enggak. Sakitnya pada saat dibersihkan atau sesudah atau sebelum, Pak? Sesudah dibersihin, jangka seminggu, sakit lagi, bersihin lagi ke THT, sakit lagi gitu. Dibersihkan lagi? Ya, Jadi kotorannya kering ya? Tidak ada yang cairan keluar ya, Pak ya? nggak ada, tapi sekarang ada seperti cairan dikit itu putih. Iya. Oke. Oke, Ya. Pak Asep, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan dokter, gimana nih? Ya, ini bisa berbagai macam nih ya kemungkinannya. Yang pertama, yang paling sering tuh karena orang sering banget ngorek kuping tanpa reason gitu, no reason gitu ya, iseng aja gitu ya, dan itu akan menyebabkan liang telinganya tipis. Ya, kalau liang telinganya tipis, dia lebih sensitif untuk minta dikorek lagi, dan itu akan menyebabkan sedikit lembab dan infeksi. Jadi otitis eksterna. Ya, jadi hal-hal seperti ini akan mengundang banyak infeksi juga. Contohnya jamur misalnya, karena kebiasaan korek kuping itu. Tadi Pak Asep bilang berair ya, karena kalau kotoran aja nggak mungkin dalam seminggu sekali dia harus ke dokter THT gitu. Jadi kemungkinan ada infeksi ya, Pak Asep ya. Jadi ya coba ke dokter THT lagi, menanyakan terapi lebih lanjutnya gitu ya, agar dapat terapi yang lebih adekuat untuk Pak Asep. Oke. Dan terkait juga dengan telinga, yang gimana, menarik Rama? ini kalau misalkan kita berenang contohnya ya suka kan, masukkan air. nyelam, terus kadang-kadang pada saat kita muncul ke permukaan, aduh kok kemasukan, atau tiba-tiba aduh kok berdengung, itu kenapa ya dok ya penjelasannya? Iya, paling sering sih pasienku tuh karena dia memang sudah ada kotoran sebelumnya, ya. Terus kemasukan air nih pada saat nyelam. Nanti kotoran yang keras itu kan kena air dia memuai, melebar gitu ya, dan harusnya masih ada celah, dia bisa mendengar di belakang gendang telinga ini. Kalau udah kena air kan dia jadi benar-benar ketutup. Biasanya tuh panik tuh orang, dikasih air tambah lagi dia mampet gitu kan, panik gitu, kok jadi budak gitu. Ya itu mau nggak mau memang harus dibersihkan ke THT ya, karena kita punya alat khusus ya, punya suctioning dan segala macam. Tapi kalau air itu ketemu air dia kan akan bersatu ya. Biasanya kalau pertama memang kasih air aja dulu gitu ya. Dan dia biasanya akan narik, kalau begini dia akan keluar lagi biasanya. Kalau digituin dia malah makin budek, ya emang harus ke THT itu. Ke THT ya? Ya, biasanya nggak ada masalah serius ya. Cuma karena kotorannya yang malah tambah lembek dan benar-benar nutup. Tadinya mungkin ada celah, biar bisa dia dengar, begitu dikasih air kan jadinya nutup. Jadi dengan kata lain itu bisa mengisyaratkan bahwa sebenarnya kalau misalnya kita nggak tahu nih sebenarnya telinga kita bersih apa kotor, lalu kita menyelam, berarti kalau misalnya kita ada kemasukan air atau berdengung, itu isyaratnya adalah kita punya problem dengan telinga, berarti kotor gitu ya. Mbak, ada juga kasus-kasus yang alergi ya pada saat ke bawah ya, yang biasanya saluran penghubung nih di rongga telinga tengah ini kan ada saluran penghubung nih antara mulut, hidung dan telinga ya kan. Itu yang terganggu, dia kan harusnya menyeimbangkan tekanan di rongga telinga tengah dengan luar. Kalau kita ke bawah nyelam kan tekanannya berbeda, sama halnya pada saat kita di pesawat, tekanannya kan berbeda. Ini seru sekali nih loh, bincang-bincangnya sampai ada yang nelfon lagi ya, sabar ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, silakan Ibu pertanyaannya ke Dokter Selvi. Pagi dengan Dokter Selvi. Pagi Ibu. Ini saya dari Bali mau tanya. Dari mana? Bali. Bisa tolong dipercepat Ibu pertanyaannya? Iya. Ini saya punya anak 3 tahun. Terus dulu dia dapat keluar darah telinganya. Ibu, diulang lagi pertanyaannya, Ibu terputus. Baik, saya punya anak 3 tahun. Sebelum 3 tahun kemarin pernah korek telinga dia, terus
sekitar 3 bulan kemudian ada infeksi atau gimana, terus dia berdarah. Dia belum bisa ngomong. Ya. Kalau diajak dipanggil itu nggak respon juga. Oh, nggak respon. Oke. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Gimana tuh kira-kira? Iya, ini dua hal yang berbeda kayaknya ya Mas ya. Jadi pada saat dia trauma atau cedera di liang telinganya berdarah gitu dengan dia speech delay, dia lambat bicara. Iya. Kalau ini dua hal yang berbeda, yang satu mungkin karena cedera ya, yang satu lagi speech delay-nya harus cari tahu nih gitu. Sejak kapan Ibu notice speech delay anaknya ya? Karena usia-usia 3 tahun itu harusnya dia udah bisa saya mau itu misalnya gitu betul, ya, betul. mau makan, mau itu, dan dia bisa ucapin mama ke mamahnya, bukan ke orang lain atau papa ke papahnya gitu. Kalau ini tidak tercapai berarti ada something. Biasanya memang ada gangguan pendengaran, makanya dia tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa bicara kalau stimulus yang suara yang dia harus dengar nggak ada. Nggak ada. Nah itu memang harus diperiksakan dulu fungsi pendengarannya. Oke. Begitu juga periksakan yang lain. Jadi biasanya akan ada komprehensif pemeriksaan di bagian THT ya, di anak, tumbuh kembang ya, psikolognya juga untuk menentukan IQ-nya. Jadi jangan berhenti di sini, Ibu sebaiknya dilanjutkan tuh pemeriksaannya. Kalau nggak nanti dia nggak bisa. Kita nggak tahu kan terapinya apa jadi yang terbaik buat anaknya. Tapi berkaitan tadi dengan adanya pendarahan yang terjadi apabila misalnya ada seorang anak ataupun juga orang tua yang memiliki anak yang berdarah telinganya, kira-kira kita sebagai orang tua P3K pertama betul, ya. apa yang harus dilakukan? Biasanya nggak akan yang ngocor kayak keran dibuka gitu, enggak ya. Tapi memang orang awam kalau lihat darah biasanya kan panik ya. Sumpel dulu boleh nih ya P3K-nya kalau nggak ada kasa, tapi kalau nggak ada kapas bersih, sumpel dulu untuk menghentikan sementara perdarahannya, dibawa ke UGD pastinya atau ke dokter THT kalau memang pada saat yang prakteknya. Itu paling sering memang liangnya yang kulit liangnya yang apa namanya luka, ya jadi robek, gitu. Dan nggak jarang juga ya liang telinganya bolong gitu karena ibunya kreatif gitu mau bersihin sampai dalam-dalam gitu kan ya, jadi udah deh kena gendang telinganya yang bolong. Dan gendang telinga yang bolong tuh sebenarnya untuk anak-anak dia recovery-nya memang lebih cepat karena dia masih dalam masa tumbuh ya. Seminggu 2 minggu dia biasanya akan nutup, kecuali kalau bolongnya besar sekali ya. Tapi kalau dewasa kita tunggu dulu 2 bulan. Lebih dari itu nggak menutup ya harus dioperasi tambal gendang telinga. Jadi emang harus hati-hati. Oke. Conclusion yang bisa Dokter Selvi berikan seputar telinga dan juga perawatannya seperti apa nih Dok kepada Mbak? Iya. Jadi tipsnya itu memang nggak perlu kita bersihin gendang telinga tiap hari ya. Jadi kapan? Kalau memang sudah ada keluhan tertutup sekali ya tetap harus ke THT ya 3 sampai 6 bulan sekali. Jauhi dari sumber bising. Kalau tidak bisa ya kita pakai earplug ya. Dan memang itu tadi harus 3-6 bulan sekali datang untuk kontrol menjaga kesehatan telinga. Oke, terima kasih sekali Dokter Selvi Sama-sama. atas bincang-bincangnya. Kalau gitu saya sekarang udah punya nih, ada satu dokter favorit untuk telinga saya, Dokter Selvi. Dokter Selvi, yeay.